Eko Bono Official Channel. Selamat berjumpa kembali dalam acara Wedar Sabtu Jati. Sebelum kita lanjutkan, saya sampaikan salam kedatangan Rahayu. Terima kasih kepada para pemirsa sekalian yang masih bersama kami di Web Official Channel. Dalam acara pada malam hari ini, pertama kami mohon maaf beberapa waktu kita off karena ada beberapa yang kita kerjakan baik secara organisasi, kepentingan keluarga atau mungkin hal yang bersifat teknis. Pada malam hari ini kami tampil kembali, kami sampaikan udaran-udaran berikutnya. Sudah ada bersama kami kadang sepuh kita saking Tulung Agung, Bobo Patmono, Rahayu. Ada salah satu kadang sepuh kita yang selama ini jarang bertemu dengan kita, sekaligus abdi kedatangan Kabupaten Tulung Agung. Ada Mas Bigron Siswantoro, Rahayu, Mas Bigron. Ada Sekretaris Kabupaten Kabupaten Tulung Agung, Mas Arif, Rahayu. Ada juga kadang kita dari Kabupaten Kediri. Beliau adalah Ibu Mujiati dari Kecamatan Keras, mungkin yang belum bisa selama ini belum pernah ketemu, diperkenalkan Rahayu Mujiati. Bersama kita kameramen sekaligus tim kreatif Bobo Sabar juga senantiasa mendampingi kita dalam acara pada malam hari ini. Langsung pada pokok pembicaraan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bobo Patmono, Bobo Arif dan yang lain, nanti saling memberikan masukan, tanya jawab ataupun sifatipun diskusi kekadangan dengan bahasan lakune putra itu buyut kepada Bobo Patmono sasono pangandikan kalau semanggaken saksekapipun kula kandhani salam kekadangan Rahayu. Bobo Patmono. Hadirinipun kula matur saling kula aturaken salam kedatangan Rahayu. Ngaturaken agung panuwun ingkang tanpa kunjuk wonten ngasodaken Kanjeng Rama Gusti Hirjoko dening napa ing sakmenika kula lan panjenengan sami tansah pinaringan tuntunan saha pengayuman saha kanugrahan kesehatan ingkang tanpa utami. Ugi ngeseten ngaturaken agung panuwun dumateng para kadang sedaya ingkang dalem menika saged ngatempat mugi-mugi pakempalan kekadangan indah menika buta manfaat tumrap kekadangan sampun kesupen dan pangapunten dumateng para pamirsa sedaya menika kita boten muncul awit saking kesibukan ingkang sampun dipunaturaken Mas Slamet para kadang kula lan para pamirsa sedaya. Guyub rukun ingkang sampun kita pahami wonten ajaranipun Rama menika mengku pangertosan gegar budaya. Maksudipun nek mujidaken gegar menika kita menika titahipun Kanjeng Rama Joko guyub dumateng
sedaya titahipun Kanjeng Rama Heri Cokro inggih Gusti ingkang Maha Suci. Ing menapa kok kita kenika kedah Gusti. Ajaranipun Kanjeng Rama sampun jelas. Sampun cetha. Sedaya menika kedah nglampahi keguyuban. Boten namung dateng guyub dateng para kadang kemawon ingkang asipat sesami-samining manungsa. Nanging kita menika lek miturut ajaranipun Kanjeng Rama Heri Cokro, kita menika kedah guyub kalih sedaya titahipun Maha Suci nggih Kanjeng Rama ingkang asipat barang urip utawipun barang sing boten urip. Contonipun boten namung kita menika kedah guyub dhateng sesamine manungsa limrah, tapi nggih dhateng sedaya urip awujud kewan-kewan utawi wit-witan titahipun Kanjeng Rama Heri Cokro nggih titahipun Gusti Ingkang Maha Suci. Ugi kita pun juga harus guyub dumateng titahipun Kanjeng Rama Heri Cokro nggih titahipun Gusti Ingkang Maha Suci ingkang asipat benda-benda ingkang kita boten nyemerapi napa niku urip napa niku sing boten urip. Niku tuntunan kita ingkang tuntunanipun saking Kanjeng Rama Heri Cokro. Soale menapa kita menika sami-sami dipun titahaken wonten ngalam donya kan kudu kedah guyub kalih niku. Soale Kanjeng Rama Heri Cokro piyambak nyipta sekateng benda hidup maupun benda mati menika wonten guna lan paedahipun utawi wonten manfaatipun tumrap manungsa gesang ingkang dipun cipta kaliyan Kanjeng Rama Heri Cokro inggih Gusti ingkang Maha. Dados napa kemawon baik niku benda hidup, baik itu berupa kewan utawi wit-witan utawi napa kemawon niku bermanfaat tumraping kula sebagai manungsa titahipun Kanjeng Rama menika sangat bermanfaat sekali. Dadi mboten perlu kita menika milih-milih utawi milah-milah kudune sing tak guyubi niku sing pundi. Ingkang maksudipun sedaya kaya kula wau kula lan panjenengan sami dipun wajibaken guyubi dumateng sedaya titahipun Kanjeng Rama Heri Cokro. Pandhanipun masalah guyub menika
kula percados boten gampil nindakaken keguyuban dalam arti kita menikah saged berdampingan kalih sedaya sifat baik niku sifat manungsa, kewan lan hiburan menika pancen kita menika boten gampil. Niku pun perlu wonten pasinaon utawi pembelajaran. Apalagi dengan sama-sama kadang. Tapi sama-sama. Yang beda cara pemahaman tentang ajaran, katakanlah ada mengkaji ajaran Romo itu seperti ini, kemudian di sana seperti itu dan sebagainya. Ini juga harus ada satu warna untuk sama-sama bisa menciptakan kebimbingan itu, Pak. Nggih. Terus maksudipun kita menika sedaya sami belajar. Guyub niku pripun antara diri pribadi dengan orang lain. Niku pembelajarannya pun juga dari dirinya sendiri. Kita menika sampun dipun paringi pascen contoh perangane raga ngaten menika. Menika upami mboten guyub rukun. Contone upama sirahe mlaku dhewe. Terus sikile mlaku dhewe, tangane mlaku dhewe. Niku malah mboten lucu. Nggih lho. Karena satu kesatuan yang saling mendukung gitu ya. Saling mendukung. Terus kita menika harus belajar dari dirinya sendiri, Mas Bikron. Nggih. Jadi contone kaya awake dhewe menika upami pengen ngrokok nggih. Mundhut rokok. Jane sing pengen menika menawa wonten rasa. Nggih, rasane pengen ngrokok. Tangan niki mundhut rokok niki nggih krana pun napa niku pun nindakaken guyub rukunan. Nggih boten protes niku. Maksude rasane pengen rokok kok aku sing jupukne niku tangan iki nggih mboten protes. Niku awak sedaya sampun menyadari bahwa keguyub rukunan niku memang perlu. Artosipun ngaten. Artosipun upama pengen munjuk topi nggih. Saene rasane pengen tangane sing jupukne. Sing ngrasakne niku terutama wonten napa ilang. Ya ndak protes awakmu ngrasakne aku sing gembregah. Tangan niku nggih mboten protes niku. Niku sedayane sampun menyadari bahwa guyub rukun menika sampun napa nggih kinodrat. Makane napa menika kita sampun dipun paringi pengimut-imut kalih Kanjeng Rama Cakra bahwa Rama piyambak nyabur guyub rukun niku pancen supaya menyadari lah sedaya niku menyadari bahwa baku tiyang urip niku nindakaken keguyub rukunan. Jane umpama nyawang barang apik nggih nyawang niku. Sing nyawang niku mripat. Sing ngrasakne niku wonten mati rasane iki. Nggih mboten protes. Aku sing ora dhisik dhewe. Nggih mboten protes. Awit sedaya niku sampun menyadari. Monggo wonten bagiane piyambak-piyambak. Nggih, sami menyadari kewajiban itu piyambak-piyambak. Kalau menika menawi wonten pamanggih niku kula sumanggaken terus pundi pamanggih kula ngaten nika laresipun tumrap kadang sedaya sakle panjen sedaya menika wonten perbedaan. Kula pendapat kula ngaten. Mas Arif nggih ngaten, pendapat kula ngaten. Menika ya nek bahasane
sing ngundakne secara demokratis pancen ajarane Rama niku jan demokratis. Mas Beton pemanggihe ngeten Mas Slamet. Pemanggihe ngeten napa perlu awake dhewe ini sebagai manusia urip niku perlu guyub rukun. Perlu masalah perbedaan itu ora. Nek pengen magakne mawon Kanjeng Rama Hiri Cakra niku ora mau pelek ngalami kesulatan ngaten niku saged padha. Tapi niku rehne kehendakipun Gusti Ingkang Maha Suci nggih beda ngaten nika sing penting niku guyub rukun. Mas Sabar ngaten, Mas Slamet ngaten, Mas Beton, Mas Arif pun panjenengan ngaten nika. Lumrah. Nek pancen pengen dipadakne alah sim salakin padha. Tapi memang Gusti piyambak niku pancen damel beda-beda ngaten iki supaya sadar terus di dalam perbedaan itu enten keguyub kerukunan. Aja mungkin mboten tresno alas ditebangi terjadi banjir. Niku nggih malah rusak. Tresnan ngono lah kayu gede kuwi. Nek wis gede iki akan menimbulkan sumber air. Gitu, saged nguripi saged nguntungaken kados kula dukani lan Kanjeng wau bahwa keguyub rukunan itu enten manfaate. Lah kayu urung gede ketua bangi ya sumbere tak mboten enten. Gitu. Akhirnya malah banjir sing enten, sumbere mboten enten, banjire sing enten. Di paling boten saged damel guyub tak gede. Lah wite kuwi nek guyub. Nggih. Itu manfaatipun ngaten. Monggo keguyub rukunan menika tidak hanya sesama kadang, sesama lain kadang, monggo kita sami guyub rukun. Terus kemudian dalam perwujudan guyub rukun dalam rangka kalau jadi putra itu secara otomatis dengan sudah tercapai guyub rukun secara pribadi, kita juga harus mewujudkan bagaimana bisa hidup guyub rukun bersama masyarakat secara umum. Bagaimana aplikasi putra ini dalam rangka hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seperti apa Pak Nuna? Kurang lebihnya seperti apa? Kurang lebihnya begini. Kita sesama lain kadang. Iya. Itu kita ini ke ojo nyawang perbedaan. Sing kono gawe klambi abang nggih monggo, sing iku gawe klambi ijo monggo, sing iki gawe klambi ireng monggo, sing ngoten nika ora nggih monggo. Iya. Niku pemanggih kula mawon. Namun kembali kepada guyub rukun sendiri bahwa pripun asalipun nindakaken menika kembali kepada pemahaman. Pemahaman artinya pemahaman dados hukum. Soalnya pun malih kok pada lain kadang, sesama kadang mawon kadang-kadang krana ilang memahami istilahipun nek kula mastani asalipun memahami ajaran Rama menika pancen dereng saged lumpuh pas, dereng saged paham. Kalih sami-sami kadang kemawon biasanipun kita guyub tapi rukune beda. Padahal membeda banget dan punjernya sama. Punjernya sama, bahwa mereka sesama putra niku nggih padha-padha nampa wahyu kebono, nampa lima gaib. Tapi krana pemahamanipun menika dereng pas, dereng saged luhur, nika kadang-kadang tidak guyub rukun guyub pun tapi rukun mboten. Terus pesannya kepada pemirsa, kepada teman-teman semua supaya tercapai seperti itu supaya apa Pak? Pemanggih kula terutama memahamilah tentang ajaran Rama yang sebenar. Kalau sudah memahami, kula yakin mumpun kalih kok sesama kadang kepada semuanya, kepada napa menika titahipun Gusti Ingkang Maha Suci, kita menika saged urip
guyub rukun. Nggih. Ojo maneh karena sifat jalma manungsa senajan Kewan lan wit-witan nggih. bakal sumungkem marang lek mumpun sami memahami bener niku ajaranipun Kanjeng. Berarti konteks terakhirnya muaranya harus tresna welas asih. Tresna welas asih. Eling nek awake dhewe saged wonten lair ing dunya niku krana wontene tresna welas asih. Nggih kaya ngoten niku. Nggih ngoten nika. Lek mboten Jaman sing wonten niku lek mboten enten rasa tresna welas asih. purwane ini nggih tresna welas asih. Nggih. Mboten kita mboten wonten dunya mriki. Reh niki kita eling wontene awake dhewe niku. Marga wontene tresna welas asih. Terus kalih sinten mawon kudune awake dhewe nggih saged nglairake tresna welas asih. Guyub rukun. Nggih. Monggo pamanggih imbune. Terima kasih Pak Patmono kepada pemirsa dimanapun berada. Jangan lupa komentar, like dan subscribe-nya ke web Operational Channel sebagai sebagai sarana koreksi kita dalam rangka kemajuan tayangan kami berikutnya. Selanjutnya kita minta kepada Kadang Taruna Muda kita yang luar biasa, kepada Mas Arif, ada beberapa yang bisa tanyakan terkait konteks hidup rukun di kalangan ajaran Romo Semono. Yang pertama, dulu pernah ada sabda Romo tentang hidup rukun. Pertanyaannya begini, pada saat tumurunnya sabda hidup rukun itu mungkin dalam benak Romo Semono atau beliau ketika manunggal dengan Heru Cokro akan melihat beberapa perbedaan pandangan tentang ajaran dari semua putra atau mungkin di dunia ini kayak apa. Menyikapi itu bagi seorang putra yang betul-betul nanti akan jadi wiji sejati wineh dan merangkau sebagai simbol pemersatu kekadangan atau mungkin simbol pemersatu bangsa ini, karena kita adalah bagian dari kecil masyarakat Indonesia ini dalam mewujudkan rukun berbangsa dan bernegara. Seperti apa ini? Mungkin ada kajian masyarakat atau pesan-pesan kepada para putra semua. Waktu kami persilakan sak jangan kembali datang Mas Arif Rahayu. Ayo matur nuwun ngaturaken salam kadangan kula Rahayu. Rahayu. Kami sebagai Kadang Romo juga menghayati dan mengamalkan ajaran Romo Semono. Salah satu falsafah atau pitutur luhur yang kami pegang adalah guyub rukun. Ini merupakan simbol atau merupakan falsafah yang luar biasa. Artinya kita hidup di negara yang berdaulat, di negara Indonesia ini kita menjunjung tinggi yang namanya Pancasila. Bahwa Pancasila itu sebagai alat pemersatu yang mengikat beribu-ribu suku, beribu-ribu budaya, beribu-ribu agama, bahkan mengikat kemampuan manusia untuk menjangkau Sang Maha Hidup itu tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Ini diikat oleh namanya Pancasila. Lebih daripada itu, Romo Semono pada tahun 55 mengeluarkan mendapat wahyu Eko Buwono berupa kunci Asmo Injil Pawling dan Injil. Artinya dari beberapa wahyu itu memang mengisyaratkan bahwa kita sebagai manusia itu harus menjalani laku karsanya Gusti. Kita harus menjalani laku kasampunan manunggal. Artinya kasampunan manunggal itu kita garis bawahi bahwa manunggal itu kita harus menyatu dengan semua anasir kehidupan ini, baik yang tidak kasat mata maupun yang kasat mata. Artinya kita sebagai titah Tuhan, sebagai titah hidup di bumi ini, kita mempunyai kemampuan daya pikir maupun kemampuan daya spiritual kita harus menjaga persatuan ini harus terikat terus.
karena Romo juga pada sekitar tahun 78 mengeluarkan sabdo yang namanya Buyut. Saya rasa Romo mengeluarkan sabdo itu bukan tidak tanpa alasan. Pasti ada alasan-alasan yang pokok atau alasan-alasan yang krusial. Romo Sumono mengeluarkan sabdo Guyub Luhur. Artinya kita harus manunggal, kita harus menyatu sesama kita dalam semua perbedaan ini. Kita harus kembali kepada laku sesuai dengan karsanya Gusti. Karsane urip. Karsane urip. Bahkan apa itu kita harus menjalani laku sesuai dengan titah-titah Gusti. Seperti kita ketahui bahwa Gusti itu dalam falsafah Jawa juga diartikan bisa bagus ingati, artinya kita menjalani laku sesuai hal-hal yang baik, sesuai dengan hal-hal sesuai dengan titah Gusti atau karsana Gusti. Jadi memang ini saya menjalani, mempelajari dan mengamalkan ajaran Romo Sumono itu memang begitu amat sangat luar biasa, karena ini sudah menjangkau semua perilaku kehidupan masyarakat. Jadi sudah logis bahwa Putra Romo itu kan ajaran selaras dengan konteks ideologi negara Indonesia Pancasila. Sudah sesuai. Berarti kalau dari sisi itu jelas tidak diragukan lagi kalau Putra Romo ini loyalis Pancasila itu. Sangat tidak diragukan lagi, karena jelas kita sendiri tergabung dalam wadah besar Kabupaten. Iya. Artinya kita bagian kecil dari bangsa Indonesia ini. Bangsa Indonesia. Di dalam pendirian itu juga sudah dengan tegas dan jelas dijelaskan bahwa kita itu sebagai penjaga dan pengawal ideologi negara yaitu Pancasila. Iya. Artinya bisa dikatakan tak ubahnya sekeping uang logam dua rupa tetapi satu jiwa. Artinya ini sama-sama sebagai simbol pemersatu atau sebagai alat pemersatu lintas apapun. Kalau Mas Arif itu diibaratkan sekeping uang. Tapi nek kula kaya dene suruh rumah urepe siji pane digigit gebor Nih. bebelengan. Mas Fikron yang gampang eling babagan niku. Tapi artinya sama antara Sudah jelas bahwa Putra itu dalam rangka menghayati laku, kemudian ketika hidup bermasyarakat berbangsa bernegara, pengawal Pancasila. Pengamal Pancasila. Pengamal sebagai Pancasila. Jadi mungkin ada pesan kepada kan sekarang banyak Mas Arif, generasi muda dari kalangan akademisi juga banyak, kemudian kalangan para intelektual sekarang ini sedang gandrung dengan yang namanya spiritual. Cuma ada beberapa kajian yang akhirnya mereka tidak bersumber pada satu muara. Mungkin ada pesan kepada kadang-kadang kita yang masih muda, yang sudah jadi putra atau yang sedang dalam rangka proses, mungkin masih uji dan sebagainya. Kita tidak bisa memungkiri itu karena perkembangan ilmu pengetahuan hari ini memang luar biasa. Banyak filosof atau ahli filsafat yang mengeluarkan beribu ragam corak pemikiran untuk membentuk sifat watak mental dan karakter manusia. Jadi kita harus kembali kepada sejarah bangsa kita. Bagaimanapun juga dunia mengakui bahwa bangsa kita itu bangsa yang paling luhur di dunia. Banyak dengan berbagai suku ras dan agamanya. Betul. Salah satu kita sudah teruji bahwa ada salah satu profesor dari Brasil, fisikawan nuklir padahal mengatakan itu bahwa namanya Aresio de Santos mengatakan bahwa Indonesia itu sebagai surga yang tenggelam. Artinya cikal bakal peradaban manusia itu di bumi Nusantara. Ini membuktikan bahwa ilmu bangsa kita itu tidak ada secuilnya ilmu di dunia manapun.
Iya. Artinya ilmu bangsa kita itu ilmu yang sangat amat luhur dan sebagainya. Jadi kalau mau pengen belajar tentang spiritual, kalau mau belajar tentang filsafat, kalau mau belajar tentang ilmu ketuhanan, di bangsa kita sudah gudangnya. Iya. Salah satu contoh bukti kita mendirikan Candi Borobudur yang begitu megah dan lain sebagainya. Nah, jadi pesan kita kepada generasi muda, kita harus kembali mengagumi atau kita harus kembali belajar sejarah kepada bangsa kita. Jangan sampai pikiran kita itu dibuat lumpuh atau dibuat tumpul oleh pikiran-pikiran atau ilmu pengetahuan yang tidak berperi kemanusiaan atau tidak berlandaskan kebudayaan sesuai bangsa kita. Tapi kalau akhirnya generasi muda itu mempelajari ajarannya Romo yang berkontak kepada Tresna Mulasase kan pada intinya akan mudah untuk mencapai itu. Leres nggih, leres. Jadi kami memahami bahwa kami mengatakan bahwa ajaran Romo Sumono itu juga merupakan tata cara untuk memahami spiritual. Bahwa ini cara memahami masuk kepada kawruh urip atau lagu kasampunan. Jadi kami memang sangat mengagumi betul wahyu yang diterima oleh Romo Sumono itu begitu amat sangat bermanfaat bagi bagi kecerdasan daya nalar dan daya pikir kita, karena juga mengandung menuntut kita untuk berpikir logis, menuntut kita Kasunyatan. berpikir secara kasunyatan. Jadi kita tidak, sehingga kita lepas dari berpikir secara doktriner atau secara cekok, seperti itulah. Kalau kita berada pada kondisi istilahnya konsepnya cekok itu kan pemaksaan itu Mas Arif. Jadi diajaran Romo lebih merdeka itu. Lebih merdeka. Lebih merdeka. Iya. Monggo Pak Sabar dilik di kamera monggo. Ketika ada Mas Arif silakan. Generasi muda ini biar luwih plong tentang ajaran kayak apa ya. Monggo. Sederenge kula ngaturaken rahayu. Baik. Niki sekedhik nyimpang saking gotong royong, kula namung nyampaiaken komene para kadang ingkang kula slamet kita jelasaken niku dateng mijil. Salah satu komen dari kadang minta untuk dijelaskan tentang panjenengan ingsun niku lunggune ten pundi, artine napa? Nggih. Niman-niman sikit mboten napa-napa selama niku masih dalam kontak Ajaran. Nggih. Nggih, matur suwun Pak Sabar. Jadi intinya di ajaran Romo Wahyu Kobonan disampaikan Gus Arif tadi ada kunci anu mijil, singkir dan pauling. Bagian penting di mijil itu ketika putra itu sudah menyampaikan panjenengan sun kagungan karso. Nah ini yang sering jadi perdebatan, kemudian orang ketemu jatine. Ya. Salah satu contoh begini, panjenengan ingsun itu lungguhe panjenengan papan jumendangan niku lungguhe raga ingsun iku urip. Jadi yen wis panjenengan sun kagungan karso berarti wis kasare putra karo Rama kawula karo Gustine toga karo uripe kan begitu. Jadi kita tidak iwuh lagi. Jadi ketika Kondowarno jeneng sira mijila, ada sebuah perintah dari rasa jati kita untuk mijil atau manunggal loro dari sisi. Yo sapa sing manunggal itu panjenengan ingsun. Nah, papan jumenengan iki raga ya putra ini ingsun iku urip. Monggo yen wis duwe gegayuhan kudu lumantar mijil contoh. Panjenengan kagungan karo ragarina arsa bidal makarya nyuwun pangestu pengayuman Kanjeng Rama Yusapa sudah berangkat ya.
ditutup budal. Itu pamit datang mau suci babakan bakalian. Ono kadang ya mungkin ya putra ini kan kesampiran malih warna tugas dan kewajiban Pak Sabar. Anu Mbah niki putrane semelenget ini biasa terjadi di kalangan putra. Wong Jawa itu kan ana tutur, umur ana sembur ya. Wis tutur ora gotak, umur ora iso, sembur ora duwe. Lah iki terus njur wong tua kaya apa lah. Ini biasa sering terjadi begitu ya. Jadi Jawa kuno itu sering matur begitu. Wong besok ya wis jumeneng kasepuan niku kudu iki ngomong kasepuan versi Jawa secara umum. Kudu iso tutur umur lan sembur. Wis tutur ora gotak, umur ora iso, sembur ora duwe. Kaya apa ya? Sering satu malam contoh ya. Kita tanpa meninggalkan kemampuan bidang medis, kita sudah disatukan dengan Tuhan, diselamatkan Romo untuk menjadi putronya. Kita dipunya kewenangan untuk nyuwun panguasane Gusti tentang setunggal. Jam 3 malam jauh dari perkotaan untuk mencapai kepada pihak-pihak medis sulit nyuwun ngarsane Gusti. Kontowana jeneng sira miji lho panjenengan sun kagungan karsa. Akhirnya nyuwun keparing ramaning Gusti ingkang Maha Suci, di Kanjeng Rama Wirsakra si Suta ingkang nandhang rubuh menika pikantuk pangestune Rama saged walaya jati-jatine malaya. Waton rasa jatine manunggal sabda iku mesti ana mandine. Nah di sini mandi ini karena pangestunya loro dadi siji tadi Pak Sabar. Bagiannya adalah panjenengan ingsun. Panjenengan niku raga ingsun niku urip. Monggo yen putra iki metu sabda jatine ya ora ngidap-ngidapi. Ora gumunan, ora kagetan, ora aleman. Ono putra sih lagi dadi putra ya dipuja karo ramane babakan tertentu ya. Wah, boleh banyu siap sepana sabda waras ya. Ya bener putra itu begitu, cuma bumengsunya harus dihilangkan. Karena itu bagian dari putra ketika dipangestoni Rama itu bagian dari puja. Kalau nanti ketika diuji nangis ya. Ini bagian yang harus putra ini semakin lama semakin waspada. Batasan kita ini tetap wenang budidaya ning ora menang Purbawasesa. Putra wenange mung budidaya Purbawasesa gumantung Rama. Jadi penjelasan tentang panjenengan ingsun tadi, panjenengan iku papan jenengan tegese raga, ingsun tegese urip. Jadi wis loro dadi siji, makane yen manunggal mijil duwe karsa, kagungan karsa iku karsane loro dadi siji. Disampaikan tak sama Sarip, laku kasampuran manunggal kinantenan sarwa mijil. Isane sampurna jati-jatine sampurna saranane kudu mijil. Loro dadi siji. Purwane dumadi biyen ya manunggal, loro dadi siji. Yang dhewe-dhewe ora iso dadi purwane dumadi. Nah, itu bagian dari konteks biblical tadi. Terima kasih. Itu tadi seperti yang disampaikan Pak Sabar sebagai perwujudan penyampaian komen-komen dari kadang-kadang kita di berbagai wilayah melalui komentar yang di konten kita. Terima kasih kepada kadang-kadang yang ngersakaken niti pirsa sebatas kemampuan putra, akan kami jawab sebatas kemampuan kami. Apabila tidak, nanti kita suwun ngarsane Gusti supaya kita semua mendapatkan pencerahan dan tahu apa yang akan kita kehendaki jadi putra. Pertanyaan apa saja yang mampu kita jawab, kalaupun tidak nanti akan kita sarasiankan sehingga akan mendapatkan satu keputusan yang bagus, ora bener dhewe ning bener-bener. Terima kasih. Monggo dilanjut Pak Pratmono. Mungkin putaran berikutnya kontak Guye Burkun dengan banyaknya kelompok-kelompok kadang di berbagai wilayah punya harapan seperti apa? Monggo. Lanjut dalam masalah Guye Burkun. Niku saking saran kula untuk sesama kadang kula Romo. Nggih. Kula suwun kula lan panjenengan sami putra Rama sedaya nampi Pancadae. Nampi Wahyu Eka Buwana lumantar para pinusuh kadang sepuh piyambak-piyambak. Masalah perbedaan menika menggawe kula
ibarate digimbula nggih mboten bidasa, nggih. Diguang nggih mboten kemerusak. Nggih to. Dadi kita menika wicaksana mawon nek beda nggih mboten usah didamel masalah. Nggih. Soale senajan to kita sami-sami nampa wahyu kebuwana lumantar kadang sepuh. Mesti kemawon wonten perbedaan. Aku nampa ngene, aku nampa ngene. Mumpun napa menika ngetokne rasa egone. Kados sing sepuh sok-sok kula piyambak nggih sering manggi. Aku mbiyen ketemu Rama langsung, Rama Sumono langsung. Nggih. Kadang-kadang ngoten niku kadang sing dereng panggih kaliyan Kanjeng Rama Sumono nggih. Merasa napa? Direndahkan. Nggih. Pramila menika monggo lah upama beda menika limprah. Soale nampine padha nampine panca gaib sami puncak asma wijaya paweling singkir ning nampine dateng rasa menika beda-beda. Menika limprah niku tumrape sesama kadang monggo kita wicaksana mawon. Digimbula ora dosa, dibuang ora merusak. Dan untuk sifatnya yang umum sebagai putra Rama. Beda ya ben malah apik. Nggih. Sing penting ki keguyub rukunan. Awakmu kesenenganmu ya gawe abang, sing ngono gawe lorak, sing ngono gawe ijo, sing ngono gawe ijo. Sing penting kesamaannya. Mboten usah kita menika mempertajam perbedaan. Nek kita nika terus mempertajam perbedaan, jagat niku tentreme benjing napa? Nggih. Nggih to. Wis saged tentrem jagat niku terus selalu menonjolkan perbedaan itu. Apa meneh mung babagan pangerten. Apa maneh menggabakan pangerten. Nggih. 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 Namung ngaten. Terima kasih Bapak Mono. Kita sudah sepakat Wahyu Eko Bono Visual Channel akan kembali ke Purwane dan mereka menyatukan kadang baik dari semua kelompok-kelompok kadang dimanapun berada. Ada satu hal yang menarik di sini ya. Slogan dari Wahyu Eko Bono Visual Channel itu sopo wae lan ono ngendi wae kang laku kunci iku kadang. Bagaimana Mas Arif menyikapinya atau makna hierarkinya itu seperti apa? Matur nuwun. Saya berbicara sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Nggih, nggih. Saya mendapat pangerten seperti ini, mendapat pangerten ajaran Rama Sumono ini dari kadang-kadang sebelum saya. Nggih, nggih. Artinya kami tidak ingin pangerten atau ajaran ini mengalami berbagai macam perbedaan, sehingga kita perlu menyatu dalam dalam sabda guyub rukun Rama itu kita putra itu harus menyatu, Iya. harus menyatu. Artinya supaya ajaran-ajaran ini ke depan tetap menjadi dalam istilah Rama akan membentuk tatanan dunia baru atau menggelar jagat anyar. Jadi sehingga ajaran ini akan terus-menerus berkembang, membentuk sifat, watak, moral dan perilaku umat manusia untuk berjalan sesuai dengan karsanya Tuhan, berjalan sesuai dengan sifat-sifat Tuhan. Kita tahu bahwa sifat-sifat Tuhan itu sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang baik, yang bagus, dan konteks yang paling pentingnya visualisasinya itu maksudnya. konteks paling pentingnya tresna welas asih. Atau dalam napa niku falsafah Jawa memayu hayune, menjaga perdamaian
dengan dunia supaya tetap abadi. Jadi penekanannya dimanapun ada kadang, dimanapun ada kelompok kadang, dimanapun ada kadang sepuh, ini sepuh, sing penting mojo kunci tetap kadang dan harus menjadi satu bagian dari konteks biorukun itu sendiri. Leres, karena ke depan itu banyak calon-calon atau putra atau winih-winih baru yang kita tidak tahu, yang perlu mendapat pemahaman yang seluas seperti ini. Kita ini sebagai penyambung lidah atau pelantar ajaran Romo Semono. Jadi disepakati, kemarin saya kedatangan ke beberapa daerah, ada Surabaya, Gresik, kemudian di Jombang, di daerah Peterongan itu, Madiun juga beberapa daerah di Kendal Ngawi. Ketika kadang-kadang melihat dari web official channel tentang slogan itu, Mas Arif, rata-rata penerimanya bagus, tapi aplikasinya nanti seperti apa? Karena kan banyak juga kan kadang dari kelompok A, B, C dan sebagainya. Salah satu sarana untuk mengumpulkan perbedaan pengertian itu seperti apa? Muara akhirnya nanti kayak apa? Kira-kira yang paling mudah. Mungkin ini menjadi PR yang pemikiran kita bersama. Siap. Menjadi pemikiran kita bersama. Saya sebagai kadang muda pun kita ingin tetap menjaga keaslian ajaran Romo Semono. Mohon maaf, sebenarnya banyak mikro, tetapi dalam memahami ajaran Romo Semono ini kita banyak kekurangan referensi sehingga kita belum bisa menemukan makna hakikinya dalam ajaran Romo Semono ini. Kita hanya mengetahui ajaran Romo Semono itu yang verbal-verbal saja. Mengetahui ajaran Romo Semono itu yang kulit-kulitnya saja. Kita belum sampai menukik ke dalam untuk mengetahui makna hakikinya. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Juga kita tunjukkan kepada bahasanya kepada masyarakat khususnya kadang Putra Romo untuk dilakukan pengkajian bersama. Ya. Banyak hal yang kita dapatkan pada malam hari ini, dan sekarang pada malam ini kita kedatangan kita dari Kediri. Beliau sudah mendapatkan kunci itu sekitar 2 tahun, Pak Sabar ya. Jadi Bu Mujiati ini mendapatkan kunci sudah 2 tahun, kebetulan juga dari Bopo kita, Bopo Patmono ini. Dulu sekitar 2 tahun yang lalu bertemu dengan Bopo Patmono dan akhirnya mendapatkan kunci. Dari proses perjalanan waktu yang sekian panjang sampai detik ini pun belum disunahke asmo. Mudah-mudahan pangestunya Romo nanti melalui sarana kadangan ini, keroyo beliau dari Kediri itu dipangesturi Romo untuk menjadi putra pada malam hari ini juga. Entah malam apa ini ya, malam Rebu apa, malam Kamis apa ya, Mas Kliwon yang notabene juga malam kelahirannya Bopo Patmono ya, akhirnya nanti bisa menjadi putra, jadi wanita sejati yang pada akhirnya nanti akan bisa menjadi bagian dari kadangan di Kabupaten Kediri, kepada kadang-kadang Kediri mungkin Pak Ahmad, si yang Yesus dan yang lain ketika nanti beliau sudah keparingan asmo supaya bisa kedatangan sama beliaunya. Dari kajian pada malam hari ini, kami Web Official Channel tetap meminta kepada para pemirsa dimanapun Anda berada untuk senantiasa memberikan komen, like, dan subscribe-nya di kolom bawah dari konten kita sebagai sarana koreksi ataupun sebagai tambahan evaluasi demi kemajuan tayangan-tayangan yang berikutnya. Di sesi terakhir ini kami minta kepada kedua narasumber kita, kadang sepuh kita, Bopo Patmono sama Mas Arif, memberikan
statement akhir atau kesimpulan dari apa yang kita bicarakan pada rekatangan malam hari ini. Waktu kami persilahkan kepada Bapak Patmono dulu, yang dilanjutkan dengan Mas Arif sebagai penutup nantinya. Terima kasih, monggo kesimpulannya. Simpulannya begini, saya kula kados ingkang dipun aturaken Mas Amdo bahwa kita bertekad bahwa sapa wae sing maca kunci lan ana ndi wae sing maca kunci iku kadangku. Kalau sudah mengakui itu kadangku, guyub rukun akan segera terbukti. Kita tresna welas asih, kita tetap mengakui, meyakini, mempercayai bahwa Romo nyabdo guyub rukun menika memang ada tujuan dan maksud yang sangat luar biasa. Hanya itu saja. Monggo Mas Arif, kesimpulannya dan pesan-pesan kepada generasi muda tentang Lontar Guyub Rukun, dan mungkin ada pesan khusus ke Bu Mujiati yang malam hari nanti kita suruh semua proses penyelamatan seorang manusia dari Romo, bahwa beliau malam hari ini yang dipanggil oleh Romo akan jadi putra bersama dengan kita semua dan akan menjalani ajaran Romo Erusoko dalam menjalani laku Wahyu Bobono. Monggo kesimpulan terhadap acara malam hari ini, kekadangan dan pesan-pesan kepada Bu Mujiati sebagai kadang yang akan dimuji lagi pada malam hari ini. Monggo Mas Arif. Matur nuwun rahayu, bahwa saya mengerti laku kasampurnan, menjalani laku kasampurnan manunggal ini karena belajar dari kadang-kadang sebelum saya. Saya menjalankan dan mengamalkan ini sesuai dengan pengalaman akademik saya, bahwa ini merupakan filosofi atau ajaran yang begitu amat sangat luhur, sesuai dengan kondisi di zaman apapun. Jadi kami ingin ajaran Romo Semono ini terus berkembang, terus ditegak lestarikan, sehingga membentuk tatanan dunia baru atau kekuatan dunia baru dalam rangka melepaskan belenggu kemerdekaan pikiran. Karena kami menggarisbawahi bahwa ajaran Romo Semono itu adalah urip mardika. Artinya kita di dalam hidup ini tidak disiksa dan tidak dipaksa oleh kehendak-kehendak apapun yang nopo niku memberatkan, terdoktrinasi. Mungkin itu Pesan ke Bu Mujiati sebagai kadang yang mungkin dimunculkan pada malam hari ini, Mas Arif. Sudah 2 tahun ini beliaunya, mungkin malam ini disuruh semua bersama-sama. Terus iya, napa ya? Ya kita terus napa niku belajar terus ajaran Romo Semono. walaupun sudah di Asmo, tapi terus belajar jadi putra. Soalnya dari putra itu mboten gampang. Nggih. Tapi nek dilakoni, purun nglakoni nggih boten angel. Sampun menika saran kula nek sampun
dipun suwunaken asma dipun wijelaken terus belajar jadi putra. Mas Afan, ada yang mau disampaikan lagi sebelum acara ini kita tutup biar lengkap atau seperti apa? Atau Kang Fikran mau medalke napa atau nitip pirsa ke Mbah Patmono atau meling ke Mbak Mujiati monggo. Ingkang mawon terus nih. Enggak kabar. Waktunya mungkin masih ada. Betul. Terima kasih para kadang Bromo dimanapun berada. Banyak hal yang bisa kita kaji dari apa yang disampaikan pada malam hari ini. Satu hal yang perlu kita kaji bersama bahwa di ajaran Romo itu konteksnya adalah guyub rukun. Loro dari siji bagian dari ajaran Romo di wahyu yang kedua kalau tidak salah atau ketiga bisa dikatakan wahyu yang intinya adalah mijil. Banyak hal yang masih menjadi perdebatan atau menjadi beda pandangan tentang bahasa mijil. Kalau di ajaran Romo itu mijil tidak berarti keluar. Artinya sudah diperjelas tadi para kadang bahwa mijil itu lurus dari siji. Konteks guyub rukun merupakan bagian penting dalam ajaran Romo. Yang pertama menyamakan persepsi tentang ajaran kalau sesama kadang. Bagian penting dari keguyub rukunan raga ya, unsur organ manusia juga menjadi bagian kajian penting bahwa selama organ ini sudah terjadi proses guyub rukun, satu sama lain tidak saling menyalahkan, satu sama lain saling mendukung, dan pada akhirnya akan menemukan satu nilai penting adalah rasa. Ada hal yang bisa kita kaji, beberapa hal, semoga nanti pada saatnya semua putra itu bisa merasakan. Di ajaran Romo itu ada beberapa wahyu yang dijalankan oleh putra-putranya, ulang-ulang yang diberikan Romo kepada putranya. Satu kunci, yang kedua asmo, singkir, mijil, dan sebagainya, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Semua harus dijalani putra. Malam ini ada salah satu calon kadang juga atau kadang yang mau dimijilake. Pada malam hari ini beliau begitu panjang dalam perjalanan sekitar hampir 3 tahun mendapatkan kunci dan belum disuwun ke asmo. Semoga pada malam hari ini setelah mendapatkan asmo menjadi bagian dari konteks kadang kita dan menjalani ajaran Romo masuk kepada proses tatanan jagat anyar yang semula putra ini selalu memperbudak hidup. Sekarang kita harus siap ngestoke dawuh urip. Dan mereka gelar rasa urip ana alam dumadi iku kudu ngetutke dawuhe Maha Suci lumantar rasa jati. Urip lungguh ning rasa kuasane ngubah. Pada ajaran tingkat inilah putra semua harus betul-betul menjalani itu. Menjalani pada dasarnya pangertiannya harus benar dulu. Yen pangertiane kleru manunggae mesti ngukur. Dari sisi inilah pentingnya kita ini kekadangan, pentingnya kita ini saling gosok ginoso. Perlunya kita saling mencari tambahan pangertian dari kadang sepuh ke kadang sepuh yang lain, dari kadang satu ke kadang yang lain. Web Professional Channel tampil bukan dalam rangka kepentingan yang bersifat macam-macam. Kita punya target bagaimana ajaran ini bisa berkembang dengan kemurniannya menjadi tali silaturahmi kekadangan, tali sambung rasa kekadangan, baik putra dari daerah-daerah Jawa, luar Jawa, bahkan internasional. Kemarin kita juga sudah koordinasi dengan kadang yang dari Suriname, Belanda, kadang-kadang yang dari Vietnam, Pangestunya Romo semua sudah tersambung. Ini akan menjadi bagian penting perjuangan kita dalam rangka pelestarian ajarannya Romo. Ulang-ulang Romo menjadi bagian penting dari proses terbentuknya tatanan jagat anyar, di mana setelah nanti gelare para putra ini lungguh ana tatanan jagat anyar, iso mahanani katentreman jagat gedhe lan jagat cilik. Jagat gedhe, jagat gumular sak donya sak isine, jagat cilik manggon ana jagat pribadine putra. Tentrem jagat gelar jagat bulung gegayuhane putra,
dalam rangka mengikuti apa sing didhawuhake urip. Kadang terlalu yang kami tersenangi web official channel tampil bersama kadang-kadang besar bersama kadang-kadang hidup dan menyatunya web official channel karena kritik dan saran para kadang. Semua berawal dari sebuah niatan luhur, niatan suci dalam rangka pengembangan ajaran. Kita melihat dulu ketika kita kedatangan dari berbagai daerah, kepekaan yang saya terima, kesadaran yang saya terima pada saat itu ketika saya melakukan kedatangan ke beberapa daerah. Satu yang selalu menjadi bahan pokok bahasan di satu tempat kedatangan adalah kaya apa yang putra padha bibukun, kaya apa yang putra padha ngestoke dawuh Rama. Dari inilah web official channel akhirnya berusaha memberanikan diri dengan tetap nyuwun pangestu pengayoman dari Romo menggunakan nama besar Wahyu ini bukan semata-mata kami ingin istilahnya membuka sesuatu yang sangat rahasia, yang sangat luar biasa ini, tapi kita menginginkan semua kembali kepada Purwane. Dulu 1955 Romo Semono Sastro Adijoyo manunggal dengan Dewi Sopro di Perak Barat 93 dengan nama Wahyu Eko Buwono, bukan Wahyu yang lain. Dari sinilah Wahyu Eko Buwono channel memberanikan diri membawa kepada semua kadang-kadang untuk diajak sarasian kekadangan, menitik beratkan kepada proses kemurnian ajaran, keguyup rukunan kekadangan dengan banyaknya kadang di semua wilayah, di semua daerah ada kelompok kekadangan A, B, C, dan D yang sebetulnya semua dalam rangka ngestoki dawuh Romo mung beda pangerten, beda cara mengkajinya, ada perbedaan pendapat. Wahyu Eko Buwono Official Channel melalui kadang-kadang muda dan bini sepuh sebagai tim pengarah, sebagai penasihat dan narasumber membuat slogan yang menurut kami sangat cocok dengan apa yang didhawuhkan Romo. Yen putra iku kudu guyub rukun gelar kelawan gulung. Muncullah slogan dari kami, sopo wae lan ana ngendi ae kang laku kunci iku kadangku. Semoga ini dipangestoni Romo Gusti Kang Maha Suci sebagai bagian dari sebuah perjalanan panjang untuk mencapai satu titik tertentu dalam konteks guyub rukun manunggaling kawula kelawan Gusti, manunggaling putra, manunggaling kekadangan yang pada akhirnya putra akan ketemu tentrem jagat cilik lan jagat gede sesuai kekudangane Rama. Yen putra iku nindakake dawuh Rama, Rama bakal mangestoni apa kang dadi sediane para putra. Para kadang dimanapun berada, terima kasih. Di ujung acara pada malam ini kami tetap mengharap komentar, like, dan subscribe-nya. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini dipangestoni Kanjeng Rama mahanani dumateng para putra dimanapun berada, khususnya kepada kadang-kadang di Wahyu Eko Buwono Official Channel, semakin bisa introspeksi diri, membangun diri untuk duduk di tatanan jagatanya sesuai dawuhnya Romo. Sebagai penutup, kami sampaikan salam kekadangan para putra Rahayu. Rahayu.